Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pembelajaran materi sosiologi kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial. Jadi di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah faktor internal dan eksternal. Yang kedua faktor pendorong dan penghambat. Yang ketiga dampak perubahan sosial. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa setiap masyarakat mengalami perubahan? Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Nah, ternyata jawabannya itu banyak. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial itu terdiri dari 2. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Baiklah, yang akan kita bahas pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor perubahan sosial yang terjadi dari dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Contohnya, bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk juga termasuk dalam faktor yang menentukan perubahan sosial. Misalnya, ketika seseorang melakukan urbanisasi, misalnya seseorang laki-laki atau kepala rumah tangga melakukan urbanisasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Biasanya ini dilakukan atau terjadi di Pulau Jawa. Nah, ketika seorang kepala keluarga melakukan urbanisasi atau berpindah tempat untuk mencari pekerjaan, maka di sini akan terjadi perubahan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, di mana wanita atau istri yang ditinggalkan akan mengalami perubahan peran ganda. Peran ganda maksudnya seperti ini. Ketika wanita atau istri yang ditinggalkan ini hanya mengasuh bayi pada awalnya karena ada suaminya, tetapi ketika suaminya bepergian atau melakukan urbanisasi, mencari kerja, maka istrinya akan melakukan pekerjaan 2 kali lipat atau pekerjaan ganda atau berperan ganda dengan menggantikan suaminya yang memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah sekaligus dengan menjaga anaknya ini, sehingga terjadilah perubahan yang dikatakan perubahan sosial itu. Yang kedua, penemuan baru. Nah, penemuan baru ini ya tentunya merupakan faktor perubahan sosial yang terjadi dari dalam. Misalnya yang telah Ibu contohkan sebelumnya, yaitu yang sebelumnya kita hanya menggunakan handphone, kita hanya menggunakan yang dulunya belum ada telepon kan, masih pakai surat menyurat. Tapi ketika ada penemuan terbaru handphone, itu pun belum handphone, masih telepon umum dulu, telepon umum kemudian ke telepon yang ada di rumah-rumah seperti itu kan. Setelah telepon yang rumah-rumah, timbullah handphone. Nah, handphone pertama kan dulunya belum punya kamera. Kemudian semakin berkembangnya zaman, telepon pun berkembang. Sekarang pun apa yang tidak bisa dilakukan oleh handphone. Nah, itu maksud dari penemuan-penemuan baru ini. Ketika mendapatkan sebuah penemuan baru, terjadilah perubahan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu pertentangan masyarakat atau konflik sosial. Nah, pertentangan juga ini merupakan salah satu terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Misalnya, dicontohkan saja pertentangan kalau ada pencalonan kepala daerah, misalnya pilkada atau pemilu. Kan masyarakat yang sebelumnya satu, kemudian memilih sesuai pilihannya, nah makanya akan terjadi perpecahan di situ. Nah, ini yang terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Misalnya yang terjadi dalam negara menimbulkan perubahan, contohnya revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya kan kita belum merdeka, tapi ketika terjadi pemberontakan, terjadi revolusi, akhirnya kita merdeka dan hidup pada saat sekarang ini. Selanjutnya, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat. Di sini ada 3 contohnya.
ada 3 faktor. Yang pertama, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Misalnya, terjadi bencana alam seperti gempa bumi, kemudian gunung meletus. Nah, itu masyarakat akan mengalami perubahan. Yang semula hidup seperti biasa, kemudian terjadi bencana alam, maka masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi misalnya masyarakat harus berpindah ke tempat yang lainnya untuk memulai hidupnya yang baru karena pada saat terjadi gempa, rumahnya hancur dan membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kembali seperti sedia kala. Sehingga terjadi itu yang dikatakan perubahan sosial. Kemudian yang kedua peperangan, kemudian yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Kebudayaan lain ini sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial, misalnya perubahan yang diadopsi dari barat atau yang dikatakan westernisasi. Indonesia sebagai negara yang mengadopsi budaya timur, kemudian ketika masuk budaya barat, maka terjadilah perubahan yang terjadi yang bisa kalian lihat seperti sekarang ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, faktor pendorong yang akan kita bahas pertama. Faktor pendorong, perubahan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi pendorong terjadinya perubahan. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketika pendidikan semakin maju, tentunya kita akan terdorong akan mengalami perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Akan ada penemuan-penemuan baru sehingga terjadilah perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi, sistem lapisan masyarakat yang mulai terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, dan yang terakhir adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Tidak mungkin kita akan selamanya seperti ini terus kan. Kita tidak mungkin berdiam diri. Kita pasti akan memperbaiki kehidupan kita sehingga terjadi perubahan. Itu disebabkan itulah yang dikatakan sebagai faktor pendorong kehidupan sosial. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat perubahan sosial. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Itu dapat menghambat perubahan sosial. Yang ketiga, sikap masyarakat tradisional yang cenderung konservatif atau tidak dapat menerima suatu perubahan atau cenderung mempertahankan kebudayaannya sendiri. Kemudian vested interest, yaitu kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat. Biasanya kepentingan-kepentingan itu yang budaya yang sudah melekat di masyarakat. Kemudian prasangka atau prejudis terhadap hal-hal yang baru. Biasanya masyarakat pedesaan itu yang sulit untuk menerima perubahan sosial karena masih tertanam hal-hal yang menurut mereka itu masih patut untuk dilestarikan. Kemudian rasa takut terjadinya kegoyahan terhadap integrasi masyarakat dan hambatan ideologis atau hambatan pemahaman-pemahaman. Seperti itu. Dampak dari perubahan sosial di masyarakat itu akan mengakibatkan disintegrasi sosial, di mana disintegrasi sosial merupakan keadaan di mana masyarakat yang anggotanya itu sudah tidak menjalin kerukunan dan kebersamaan lagi, malah justru saling bersaing dan saling menjelekkan sehingga menimbulkan kehancuran. Nah, di sini ketika terjadi disintegrasi sosial, maka akan muncul kekacauan. Dari kekacauan ini akan timbullah anomi. Yang dikatakan anomi itu keadaan masyarakat sudah tidak dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk karena sudah tidak mampu lagi untuk mengukur tindakan-tindakan mereka. Mereka tidak mampu lagi melihat dengan jelas batasan antara yang baik mana dan yang buruk mana. Kemudian, dampak dari perubahan sosial juga terjadi
culture lag atau ketertinggalan budaya ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang. Misalnya penggunaan handphone. Secara tupoksinya, kalau penggunaan handphone itu digunakan untuk berkomunikasi, efektif untuk berkomunikasi. Namun kadangkala tidak diimbangi dengan kematangan sikap dan perilaku dari penggunanya. Justru mereka menggunakan handphone ini pada situasi-situasi yang membahayakan. Misalnya mengendarai mobil atau mengendarai motor sambil memegang handphone. Seperti itu. Itu biasanya dijumpai di negara-negara berkembang. Tertinggalnya alam pikiran dengan perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi makin pesat tapi justru penggunanya makin mundur. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mestiza culture atau percampuran kebudayaan. Masyarakat sekarang sudah mulai meniru kebudayaan lain tanpa mengetahui arti dari perubahan tersebut. Misalnya, masyarakat pedesaan yang mulai mengoleksi barang-barang, misalnya barang-barang atau benda-benda yang berteknologi modern, misalnya kulkas, mobil, motor, handphone, dan lain sebagainya. Tapi masyarakat itu tidak tahu arti dari barang-barang yang mereka gunakan. Justru mereka membeli barang-barang tersebut untuk menaikkan status sosial mereka. Walaupun mereka masih bertindak atau berperilaku secara tradisional. Justru barang-barang seperti itu bukan mereka gunakan sesuai fungsinya. Misalnya mobil digunakan untuk bepergian, mempermudah kita untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Justru malah mobil ini digunakan sebagai ukuran atau untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat, seperti itu. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah situasi disintegrasi. Jadi perlu diketahui bahwa disintegrasi itu adalah keadaan di mana masyarakat yang anggotanya itu sudah tidak dapat menjalin kerukunan lagi atau sudah tidak ada kebersamaan di dalamnya, sehingga terjadilah saling bersaing dan saling menjelekkan satu sama lain sehingga menimbulkan kehancuran. Nah, situasi-situasi disintegrasi tersebut ditandai oleh masyarakatnya sudah tidak lagi mematuhi norma yang berlaku seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian timbul ketidaksepahaman dalam kelompok untuk satu tujuan karena sudah kehilangan solidaritas dalam suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma sudah tidak sesuai lagi atau tidak dilaksanakan sesuai konsekuen. Sehingga ada kesan kalau sanksi sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga masyarakat sudah bebas untuk melakukan apa saja karena menurut mereka sanksi tidak akan diberlakukan lagi. Kemudian yang terakhir, menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat. Contohnya sudah banyak terjadi seperti sekarang ini, misalnya koruptor, justru petinggi-petinggi negara yang dipilih oleh rakyat yang melakukan pengkhianatan, memakan uang rakyat, seperti itu. Sehingga masyarakat sudah bingung, siapa sih yang akan dijadikan panutan lagi atau teladan lagi kalau seperti ini. Sehingga seperti itu. Jadi menurut kalian apakah situasi sekarang ini sudah seperti yang dijelaskan tadi? Kalian bisa temukan jawabannya sendiri. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Thank you. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian. Insya Allah minggu depan akan ulangan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.